Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini Anda berada di dalam program Makaroni Jiwa. Program ini merupakan bagian dari pelayanan Sapret Pondete Gospel Ministry yang menyajikan renungan-renungan singkat firman Tuhan yang menggugah pikiran, menyentuh hati, mengubah hidup. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa bertemu kembali dalam program Makaroni Jiwa. Mulai minggu ini kita akan memikirkan satu seri tema yang baru, yaitu kasih mengalahkan segala ketakutan. Dan kita akan memikirkan tema ini secara khusus dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Saudara, di tengah-tengah kepanikan dan ketakutan dunia pada saat ini yang sedang dilanda oleh wabah virus corona, sebagai manusia biasa kita pasti ada ketakutan. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, firman Allah mengingatkan kepada kita dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna mengalahkan segala ketakutan. Puji Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, kasih seperti apakah yang mengalahkan ketakutan itu? Saudara, kasih yang dibicarakan di dalam bagian ini bukanlah kasih yang biasa. Ini adalah kasih yang specific love, yaitu kasih Allah. Jadi kasih Allah yang melenyapkan segala ketakutan. Kasih Allah yang mengalahkan segala ketakutan kita. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, ketakutan akan apakah yang dikalahkan oleh kasih Allah itu? Sebenarnya jika kita memperhatikan konteksnya di dalam ayat yang ke-17, ketakutan yang dimaksudkan atau dibicarakan di dalam bagian ini adalah ketakutan akan penghakiman Allah. Saudara, ketakutan akan penghakiman Allah jauh lebih menakutkan daripada ketakutan akan virus corona atau ketakutan apapun yang ada di dalam dunia ini. Mengapa? Karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, yang ke-7, hari penghakiman Allah itu adalah hari kebinasaan bagi orang fasik. Dan di dalam Roma pasalnya yang kedua ayat 5, Alkitab menyebutnya sebagai hari murka Allah, hari di mana amarah Allah akan ditimpakan bagi orang-orang yang berdosa. Saudara-saudara, oleh sebab itu Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-28 mengingatkan kita, janganlah kamu takut kepada segala sesuatu yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membinasakan jiwa. Tapi takutlah kepada Allah yang berkuasa membinasakan tubuh dan jiwa di dalam neraka. Saudara, manusia sakit penyakit atau hal yang lain hanya bisa membunuh tubuh kita, tetapi tidak bisa membinasakan jiwa kita. Tetapi Allah berkuasa membinasakan tubuh dan jiwa di dalam neraka. Tapi kita bersyukur kepada Allah sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Kasih Allah telah mengalahkan ketakutan kita yang terbesar, yaitu penghakiman Allah bagi orang-orang yang berdosa. Alkitab berkata kepada kita dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang terkenal itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, puji Tuhan. Tapi pertanyaan yang lebih mendalam yang akan kita pikirkan bersama-sama berhubungan dengan tema ini adalah, mengapa kasih Allah mengalahkan segala ketakutan kita? Saudara, setidaknya ada 3 alasan yang diberikan oleh firman Tuhan, khusus dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-18 ini. Dan hari ini saya akan mengajak kita untuk memikirkan alasan yang pertama. Alasan yang pertama, karena kasih adalah hakikat atau esensi dari Allah itu sendiri.
Saudara, kebenaran ini yang dikatakan oleh Alkitab di dalam ayat 16. Alkitab berkata, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Saudara, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Allah adalah kasih. Saudara, ini merupakan pengulangan dari apa yang sudah dikatakan sebelumnya di dalam ayat ke-8, bahwa Allah adalah kasih. Saudara, Allah adalah kasih berarti kasih adalah hakikat atau esensi yang tidak bisa dipisahkan dari diri Allah itu sendiri. Kasih bukan hanya salah satu sifat moral Allah, tetapi kasih adalah hakikat yang melekat pada diri Allah itu sendiri. Saudara-saudara, jika kita mengerti kebenaran yang mendasar ini, maka kita tidak lagi akan takut untuk tidak dikasihi, karena Allah pasti akan mengasihi kita. Karena Allah adalah kasih, karena kasih adalah hakikat atau esensi dari diri Allah itu sendiri. Karena itu dia pasti akan mengasihi kita. Saudara, cinta atau kasih manusia di dunia ini, apakah itu kasih dari suami, kasih dari istri, mertua, menantu, saudara, bersaudara di dalam keluarga, teman-teman dekat kita bisa berubah, tetapi Allah tidak mungkin berubah di dalam mengasihi kita, karena Allah adalah kasih adanya, karena kasih adalah hakikat dari diri Allah itu sendiri. Saudara, ketika kita percaya dan kita berada di dalam Allah yang adalah sumber kasih yang sejati itu, maka tidak ada satu hal pun yang dapat membuat kita takut. Apakah itu pergumulan, kesulitan, sakit, penyakit, penderitaan, bahkan kematian sekalipun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Saudara, kebenaran ini dikatakan oleh Alkitab di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 35 dan ayat yang ke-38 sampai 39. Alkitab berkata demikian, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesatan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di tengah-tengah keadaan hidup kita hari-hari ini, khususnya di tengah-tengah pandemi virus corona yang terus mewabah pada saat ini, waspada itu harus, tetapi tetap tenang, tetaplah bersukacita. Dan mari kita terus mengingat bahwa Allah adalah kasih, dan kasihnya telah mengalahkan ketakutan kita yang terbesar, yaitu ketakutan akan penghakiman Allah yang mengerikan itu. Kasih mengalahkan segala ketakutan.